Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu juga baik hari ini. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, masih ada yang ingat pertemuan lalu kita membahas tentang materi apa? Materi kemarin tentang sholat sunnah Bu. Ya, benar sekali. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ada yang tahu apa itu sholat jenazah? Saya tahu Bu, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Ya, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Nah, di dalam sholat jenazah terdapat beberapa tata cara. Sebelum kita memasuki tata cara sholat jenazah, hendaknya kita mengetahui pengertian dari jenazah itu sendiri. Pengertian jenazah. Jenazah, siapa yang tahu pengertian dari jenazah? Saya Bu, jenazah adalah orang yang sudah meninggal. Ya, betul sekali. Jenazah adalah sebutan bagi orang yang telah meninggal atau orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenazah berarti terpisahnya nyawa seseorang dari raganya. Nah, kematian ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Juga tidak akan meleset sedikit pun. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pengertian kematian yang selanjutnya, Ibu ada sedikit video tentang kematian. Silahkan. Jadi di sini dijelaskan ada seseorang yang hendak menikah, namun tiba-tiba dia tertidur. Ternyata wanita ini telah meninggal 1 jam sebelum dilakukan ijab kabul. Nah, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kematian itu datang di mana saja dan kapanpun. Tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak memandang situasi apapun. Kematian itu pasti akan datang jika memang seharusnya pada waktu, tempat, dan tanggal itu kita meninggal. Nah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatilu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah menyerukan kepada kita, khususnya umat muslim, agar tidak mati dalam keadaan selain muslim. Jadi kita sebagai muslim ini diharuskan mati dalam keadaan muslim. Nah, adapun yang wajib kita lakukan sebagai sesama muslim, apabila kita melihat saudara atau keluarga kita meninggal dunia, kita wajib menalkinkan atau membacakan talqin kepada seseorang yang akan menghadapi sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Nah, sakaratul maut adalah keadaan di mana seseorang sedang menghadapi ajalnya. Jadi apabila keluarga kita atau saudara atau siapapun yang sedang kita lihat atau kita bersamanya
dan dia sedang menghadapi sakaratul maut, hendaknya kita membacakan talqin. Nah, apa itu talqin? Talqin adalah mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini bertujuan untuk menuntun seorang muslim agar dimudahkan jalannya menuju surga dan meninggal dengan husnul khotimah. Ada beberapa cara mentalqin muslim yang akan meninggal. Yang pertama, bisikanlah kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, diusahakan agar orang yang akan meninggal itu tidak merasa terbebani dengan kita yang mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang ketiga, jika seseorang yang akan meninggal itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka diusahakan untuk tidak diajak bicara atau menanyakan sesuatu kepadanya, agar kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum meninggal hanyalah kalimat la ilaha illallah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kematian. Jadi kematian ini adalah merupakan kiamat sugro yang dialami oleh seluruh manusia. Seorang muslim apabila menemukan muslim lainnya benar-benar dalam keadaan meninggal dunia, hendaklah melakukan beberapa hal tersebut, yaitu 1. Misal nih ada melihat seorang muslim meninggal, dia tiba-tiba misalnya lagi sholat, tiba-tiba dia meninggal. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya memejamkan matanya seraya mengucapkan kalimat istiraj atau innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan mintakan ampun atas dosa yang telah dilakukan orang yang telah meninggal itu. Yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kakinya diluruskan. Apabila sulit, bisa diikat menggunakan tali. Jadi orang yang tiba-tiba meninggal, misalnya kita melihat nih orang meninggal tiba-tiba di jalan, terus dalam keadaan mata terbuka, jadi ditutup sambil bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita meluruskan tangan dan kakinya. Nah, semisal nih tangannya atau kakinya itu sulit untuk diluruskan, boleh kita luruskan dengan tali. Yang ketiga, menutup mulut dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Jadi diikat dari dagu sampai kepala, kita ikat untuk menutup mulutnya. Misalnya mulutnya dalam keadaan terbuka. Yang keempat, melepaskan semua pakaiannya dan menyelubungi seluruh tubuhnya. Nah, ini dilakukan sebelum kita melakukan pemandian jenazah. Jadi semua pakaiannya dilepas, dimandikan. Terus nomor 5, menyegerakan pengurusan jenazah seperti pemandian jenazah, terus penggunaan kain kafan dan sebagainya. Itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yang keenam, mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya. Nah, setelah jenazah selesai diurus, jangan lupa untuk mengumumkan kepada keluarga kerabat terdekatnya. Yang 7, melunasi hutang dan wasiat bila memiliki. Nah, ini diperuntukkan bagi keluarga orang yang meninggal tersebut. Nah, di sini saya akan bacakan dalil mengenai kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap orang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 135. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan bertanya. Coba
kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya. Saya, Bu. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah kita harus membantu saudara kita mengurus jenazah. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah sebagai seorang muslim, kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya. Karena kematian datang di mana saja, kapan saja, pada waktu yang telah ditetapkan. Dan sebagai seorang muslim, apabila kita melihat saudara kita, keluarga kita yang meninggal, hendaknya kita membantu dalam hal pengurusan jenazah, dalam mentalkin ya, terus dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Ya, tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.